سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى فضل الأوقات وشرف أوقات وجعل أوقات مباركة وأوقات لا بركة فيها، وأمرنا باتباع البركة وطلب البركة في أنفسنا، في أهلينا، في أموالنا، في كل ما أعطانا الله سبحانه وتعالى، ونطلب أسباب البركة لنحوز البركة، ونبتعد عن أسباب الشوم والهلكة لنسلم في أنفسنا وأهلينا وأموالنا، فلا نرى مكروه. فإن من سنة الله سبحانه وتعالى أن ربط الأسباب بالمسببات، كما قال تعالى: وجعلنا لكل شيء سببا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mahdar setelah membaca hamdalah dan bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, alhamdulillah, Allah telah mengutamakan waktu atau beberapa waktu dan memuliakannya, menjadikan ada waktu-waktu yang penuh dengan barakah, ada waktu-waktu yang tidak ada barakah di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari barakah dari waktu-waktu tersebut. Barakah baik itu barakah dalam untuk diri kita, barakah untuk keluarga kita, barakah untuk anak-anak kita, harta kita, barakah untuk semua yang berhubungan dengan kita. Dan tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu mendapat barakah dari waktu-waktu tersebut dan dijauhkan dari perkara-perkara yang buruk dan didekatkan dengan perkara-perkara yang baik. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من سعادة العبد المرأة الصالحة والمسكن الصالح الواسع. مرأة صالحة تطيعك وتحفظك في حضرك وفي غيبتك وتحب الضيف، هذه مرأة صالحة. واللي ما تحب الضيف هذه مرأة غير صالحة. والمسكن الصالح الواسع أي أنه إذا اتسع الدار أحب الإنسان ضيفه، لأنه لا يتضايق بوجود الضيف بسعة الدار. والدار الصالحة هي التي تكثر فيها الطاعات وتكثر فيها تلاوات القرآن وذكر الرحمن والصلاة على حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والمركب الهني هذا دليل على البركة، وينبغي أن لا يبيع ذلك ولا يفرط فيه، ويتمسك بهذه الزوجة الصالحة ولا يفرط فيها، فإنها عزيزة الوجود خصوصا في هذا الزمان. ومن شقاء العبد عكس المرأة السوء التي تمسيه باللعن وتصبحه باللعن، وإذا أمرها لا تطيعه، وإذا غاب عنها غاب وهو خايف على عرضه والعياذ بالله، وعلى ماله وعلى ولده، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. والمركب السوء والمسكن السوء يكون بسوء جيرانه، جيرانه غير صالحين يكون مسكن سوء والعياذ بالله. فإذا فارق هذه الأمور يفارقها مفارقة حتى لا تشوش عليه عبادته وطاعته لله سبحانه وتعالى، وليس إذا فارقها تشاؤما، لا،
لأنه ربما إذا حصل شيء غير طيب قال هذا بسبب هذه المرأة، هذا بسبب هذا المركوب، هذا بسبب هذه الدار. لا، يقطع هذه الأسباب ويعلق قلبه بمسبب الأسباب، وإنه لا يكون شيء في ملكه سبحانه وتعالى إلا بإرادة منه سبحانه وتعالى. لكن إذا قطع هذه الأسباب خلى قلبه وصفاه وتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau menjelaskan bahwa termasuk daripada kesunahan Allah, kesunatan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam segala sesuatu ada sebab, ada akibat. Selalu ada sebab, ada akibat. Kemudian beliau menjelaskan termasuk keberuntungan seorang hamba. Termasuk keberuntungan seorang hamba adalah perempuan salihah. Perempuan salihah itu perempuan yang membantu suaminya dalam segala kebaikan. Perempuan yang suka tamu, suka kalau suaminya itu punya tamu, kemudian bisa menghidangkan sesuatu untuk tamu, bisa untuk memuliakan tamu. Itu termasuk perempuan salihah kalau perempuan suka tamu. Sebaliknya kalau enggak suka tamu berarti perempuan yang tidak salihah. Kemudian termasuk keberuntungan seorang hamba adalah kalau tempat tinggalnya adalah tempat tinggal yang baik. Tempat tinggal yang baik itu tetangganya baik. Tempat tinggal yang baik itu tempat tinggal yang cocok untuk tamu. Kalau ada tamu mau nginep di situ enak. Tempatnya bisa untuk menghormat tamu, bisa untuk memuliakan tamu. Itu namanya tempat tinggal yang baik. Baik untuk keluarga itu, baik untuk tamu, dan baik untuk para tetangga. Kemudian tunggangan, kendaraan. Kendaraan yang baik. Kendaraan yang tidak yang digunakan untuk keperluan-keperluannya dia, yang bisa untuk digunakan keperluan-keperluannya dia, kendaraan yang baik. Itu adalah keberuntungan seorang hamba. Oleh karena itu kalau sudah memiliki hal-hal seperti ini, maka jangan digunakan melebihi batas. Punya kendaraan yang baik jangan digunakan untuk hal-hal yang melebihi batas. Punya istri yang salihah, jangan terlalu dikekang atau kemudian dikasih kesibukan yang terlalu banyak, pekerjaan terlalu banyak, jangan. Karena apa? Itu istri sudah salihah, sudah baik ya. Maka itu seharusnya adalah disyukuri dan melakukan segala perbuatan yang baik pada hal-hal tersebut. Kebalikannya termasuk keburukan seorang hamba, artinya dia tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah istri yang jelek. Jelek bukan jelek wajahnya, artinya jelek perangainya. Istri yang tidak membantu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri yang tidak amanat kepada suaminya, istri yang tidak taat kepada suaminya. Kalau suaminya pergi dari rumah, suaminya takut. Takut apa? Takut istri tidak bisa menjaga kehormatannya dia. Itu namanya istri yang jelek. Rumah yang jelek. Apa artinya rumah yang jelek? Tetangganya jelek. Artinya tetangganya memberi pengaruh buruk kepada itu rumah. Ya, tetangganya berbahaya terhadap keberlangsungan keluarga atau pendidikan anak-anak dan lain sebagainya. Itu namanya rumah yang jelek. Atau kendaraan yang jelek, kendaraan yang tidak bisa untuk digunakan sebagai untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tidak mendukung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah,
jika orang memiliki hal-hal seperti ini, ya, sebaiknya ditinggal. Jadi kebalikan dari yang tadi. Kalau punya hal seperti, kalau punya istri salihah, tempat yang saleh, tempat tinggal yang baik, kendaraan yang baik, dijaga. Tapi kalau sebaliknya istrinya tidak salihah, ya, istrinya buruk, rumahnya buruk, kendaraannya, ditinggal. Sebaiknya ditinggal. Tetapi tidak menjadikan tasya'um, tidak menuduh perkara-perkara yang buruk timbul daripada hal-hal tersebut. Artinya tidak mengatakan kalau terjadi sesuatu yang buruk, dia tidak mengatakan ini gara-gara istri saya ini, gara-gara saya punya istri fulanah. Ini nggak boleh ngomong seperti itu. Atau gara-gara saya punya rumah seperti ini akhirnya saya celaka, akhirnya saya kena musibah, gara-gara mobil ini saya akhirnya kena musibah. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Silahkan kalau Anda mau menjual kendaraan atau mau menjual rumahnya atau mau menceraikan istrinya, ya, agar bisa berpindah dari yang buruk menjadi yang lebih baik, agar diberi barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan menuduh bahwa segala musibah, segala bentuk kecelakaan itu adalah timbul daripada hal-hal tersebut. Itu namanya tasya'um. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan itu semua. Allah sudah mentakdirkan. Namun meskipun demikian Allah sudah seperti yang dijelaskan tadi, menciptakan untuk segala akibat pasti ada sebabnya. Untuk segala akibat pasti ada sebabnya. Orang itu bisa menjadi seperti ini, itu pasti ada sebabnya. Gara-gara ada dia melakukan sebab tersebut, maka timbullah akibat. Namun kita tidak boleh menuduh, ya, harus pasrah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. فالتشاؤم ببعض الأيام أو ببعض الشهور هذا منهي عنه، كأن يمنع نفسه من السفر أو من النكاح أو نحو ذلك في شهر معلوم أو في يوم معلوم، ذلك منهي عنه شرعا. هذا عندما خرج الإمام علي كرم الله وجهه لقتال الخوارج، قال له بعض المنجمين ما خرج أحد يقاتل في هذا النجم إلا وهزم. فقال النبي سيدنا علي كرم الله وجهه ما سن لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند كل من يخطر في قلبه شيء من التشاؤم اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك اللهم إنه لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا ينبغي أن إذا كل إنسان خطر في بال شيء من التشاؤم أو طيرة في الحال يأتي بهذا الدعاء الذي علمنا إياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ينتفي ويندفع عنه بإذن الله. Jadi tasya'um atau menuduh beberapa hal, ya, berburuk sangka terhadap hari, bulan, itu tidak dibenarkan. Bertasya'um tidak dibenarkan. Menuduh misalnya di bulan ini bulan gak baik. Kalau orang Jawa bilangnya hari naas, ya, meyakini atau menuduh hari naas, bahwa hari ini adalah hari naas, itu tidak boleh. Itu tasya'um namanya. Kemudian tasya'um tadi itu tidak boleh, ya, sehingga dapat mencegah dia daripada musafir. Dia mau bepergian nggak jadi, dia mau menikahkan atau mau menikah nggak jadi, gara-gara bulannya nggak cocok, bertasya'um kepada bulan.
atau dia mau melakukan apa saja nggak jadi. Ini tidak dibenarkan, tidak boleh hal seperti itu, bertasyaum, berburuk sangka terhadap sebuah hari atau sebulan atau tahun dan lain sebagainya. Nah, diceritakan Al-Imam Ali radhiyallahu anhu karrama wajhah, beliau suatu saat ingin melakukan sebuah peperangan, menyerang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, memerangi Khawarij, orang-orang yang beragama Islam tapi keluar dari Islam, ya, tingkah lakunya keluar dari Islam, memiliki beberapa keyakinan yang membuat dia keluar dari Islam, harus diperangi. Memerangi Khawarij, kemudian ada seorang ahli nujum, ahli perbintangan, dia mengatakan, wahai imam, ini sekarang lagi muncul bintang ini, biasanya kalau orang itu melakukan peperangan di bintang ini itu akan kalah, ya. Maka Al-Imam Ali karramallahu wajhah berdoa dengan doa yang biasa digunakan, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca ketika ada di hati seseorang, ya, ada buruk sangka terhadap sesuatu, terhadap bulan atau hari atau lain sebagainya. Jadi kalau kita harus hafalkan doa ini. Di hati itu kok tidak mantap, ini takut nanti ini bulan ini apa namanya hari ini dan lain sebagainya, takut buruk sangka, maka baca doa ini, yaitu Allahumma la tayra illa tayruk wala khaira illa khairuk. Ya Allah, tidak ada tiarah, tidak ada buruk sangka terhadap sebuah burung dan lain sebagainya kecuali itu darimu, dan tidak ada kebaikan kecuali darimu. Wala ilaha ghairuk. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Dan ada lanjutan doanya, Allahumma innahu la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yudhib bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma innahu la ya'ti bil hasanati illa ant. Ya Allah, tidak ada yang membawa kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang membawa keburukan kecuali Engkau, dan tidak ada daya dan tidak kekuatan kecuali darimu ya Allah. Setelah membaca doa ini, Imam Ali berangkat, dan subhanallah, beliau mendapatkan kemenangan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. فحصل له النصر بإذن الله معززا مكرما لأنه وثق بالله سبحانه وتعالى واتكل على الله، كما قد حصل لأحد من خلفاء الدولة العباسية المسمى بالمعتصم بالله، عندما هتكت حرمة مسلمة من المسلمات فنادت ومعتصما، فبلغ ذلك النداء لذلك الأمير الصالح، ففي الحال جهز جيشا لنصرة هذه المرأة، لأي المرأة واحدة نادت وإسلاما ومعتصما، فخرج، فعند خروجه جاءه مجموعة من المنجمين، هذا منزلة هذا القمر، من خرج في هذه المنزلة يكون له شؤم وهلكة، فلم يبالي بما قاله المنجمون وجعل أمره إلى الله وتوكله على الله، فحصل له النصر والظفر ما لم يحصل لأمير قبله قبل ذلك، كل ذلك بالإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى. Maka lanjutan kisah tadi itu, Al-Imam Ali bin Abi Thalib mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang tidak didapatkan oleh siapapun. Sebagaimana kemenangan tadi itu juga akhirnya pernah didapatkan oleh seorang raja, seorang khalifah dari dinasti Abbasiyah yang bernama atau yang berjuluk Al-Mu'tasim Billah. Raja Al-Mu'tasim Billah ini pernah juga menyiapkan tentara, ya, bala tentara, gara-gara panggilan satu perempuan ketika di sebuah daerah daripada daerah kaum muslimin, daerah yang jauh daripada istana raja, daripada ibu kota, daerah yang jauh dari ibu kota,
ada seorang perempuan muslimah satu aja itu dinodai oleh seorang Yahudi atau kelompok Yahudi, dinodai. Maka dia berteriak, "Wah Mu'tasimah, wahai Mu'tasim, tolong saya." Dia memanggil Mu'tasim di tempat yang jauh. Tapi akhirnya berita itu cepat viral, cepat menyebar sampai ke telinga Al-Mu'tasim. Ketika sampai di telinga Al-Mu'tasim billah, dan dia adalah raja yang soleh, maka dia siapkan bala tentara untuk menghancurkan Yahudi yang telah menodai perempuan muslimah tadi. Ketika mau berangkat, sekelompok ahli nujum dia mengatakan, "Datang, ini tempatnya rembulan sekarang pada posisi di mana orang itu biasanya dapat celaka, akan terjadi celaka, kematian dan hal-hal yang tidak baik, tidak buruk." Al-Mu'tasim tetap berangkat dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala demi menolong seorang perempuan muslimah yang satu. Dia tetap berangkat dan dengan kekuatan imannya, dia tidak peduli dengan ucapan orang-orang ahli nujum, akhirnya mendapatkan kemenangan yang luar biasa yang tidak pernah didapatkan oleh orang-orang sebelumnya atau oleh raja-raja sebelumnya. وهناك قد تحصل أشياء في بعض الشهور فيتشاءم منها الناس، كما وقع في شوال في زمن القديم في الجاهلية. في شهر شوال وقع طاعون فمات أكثر من 1000 عروس، فتشاءم الناس معها حتى تزوج في شوال. فلما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم عقد بأم سلمة في شوال ودخل بها، وعقد بسيدتنا عائشة في شوال، ثم بعد ذلك دخل بها في شوال، حتى يعلم الناس أنه في الإسلام لا تشاؤم، بل لا يوجد إلا التوكل على الواحد الأحد سبحانه وتعالى. كذلك صفر، بعض الناس يتشاءم منه فما ينبغي التشاؤم، فالتشاؤم ليس من دين الإسلام. فيجلس عن العمل. ليه؟ ما عاد يخرج من البيت. ليه؟ لأنه رأى في المجلة هذه أن صاحب نجم العقرب إذا كان القمر في هذه المنزلة إذا خرج تحصل له مصيبة، إذا كذا كذا كذا. هذا كله ما أنزل الله به من سلطان، وليس من علم في الأولين وليس من علم في الآخرين، بل هو من هوايز الشيطان الرجيم. Kemudian kata beliau, kadang-kadang terjadi sebuah musibah ada di sebuah bulan atau sebuah hari. Akhirnya orang-orang bertasya'um, berburuk sangka terhadap bulan tersebut. Takut semuanya dengan bulan itu, takut semuanya dengan hari itu. Ini salah, kata beliau. Sebagaimana dulu di zaman jahiliyah pernah terjadi ta'un kolera atau wabah, penyakit penular di bulan Syawal, sehingga ribuan pengantin meninggal. Ribuan pengantin meninggal ada di bulan Syawal. Karena apa? Terjangkit penyakit kolera atau wabah yang menular tadi itu. Akhirnya orang-orang Arab waktu itu zaman jahiliyah takut dengan bulan Syawal, sehingga tidak ada yang berani menikah di bulan Syawal. Ya, di bulan Syawal mau menikah takut mati. Karena dulu pernah terjadi ta'un, ribuan pengantin meninggal. Akhirnya datang Nabi SAW di zaman Rasulullah SAW. Nabi mengajarkan agama Islam, menolak namanya tasya'um, buruk sangka, hal-hal seperti itu, meyakini perkara-perkara seperti itu. Akhirnya Nabi menikah dengan Ummul Mukminin Ummu Salamah di bulan Syawal, dan memulai rumah tangganya dengan Ummul Mukminin Ummu Salamah di bulan Syawal. Juga menikah dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal, dan
berumah tangga dengan Sayyidah Aisyah di bulan Syawal juga. Karena setelah menikah Rasulullah tidak langsung berumah tangga. Setelah 2 tahun baru berumah tangga dengan Sayyidah Aisyah. Di bulan Syawal mengajarkan kepada kaum mukminin, kaum muslimin, jangan terpengaruh dengan kepercayaan bahwa bulan Syawal itu tidak baik untuk menikah. Begitu pula terjadi di bulan Safar. Orang-orang takut dengan bulan Safar. Ini enggak benar. Takut dengan bulan Safar. Nanti begini, nanti begitu. Akhirnya di bulan Safar duduk di rumah enggak berani keluar. Ini enggak benar juga. Kenapa? Agama Islam tidak mengenal yang namanya tasya'um. Buruk sangka terhadap suatu hari atau suatu bulan itu tidak diperbolehkan. Nah, كلنا نخاف مثال من العين. العين حق كما قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم. نتسبب في أشياء تذهب عنا العين ونتحصن بالله بالتحصينات حتى تندفع عنا العين. فإذا وقعت فينا عملنا الرقية الشرعية حتى تخرج عنا العين ولا يضرنا من العين شيء إذ كله بقضاء الله وقدره. Setiap orang, kita semua pasti takut terhadap sesuatu yang buruk. Contohnya al-ain. Ain ini Nabi SAW menyatakan al-ainu haq. Ain itu adalah benar. Ya, sebuah penyakit yang timbul dari pandangan seseorang, pandangan mata seseorang. Nabi mengatakan al-ainu haq. Kita semua takut. Lalu terus bagaimana? Ya kita lindungi diri kita dengan hal-hal yang dapat menjaga kita daripada ain. Lindungi diri dengan bacaan-bacaan dan lain sebagainya. Apabila sudah terjangkit penyakit ain, bagaimana? Ya kita obati dengan ruqyah yang syar'i. Diruqyah dengan ruqyah yang syar'i, kata beliau, yang diajarkan oleh syariat bagaimana cara mengobati ain. Dan jangan sampai kita ini menuduh atau berburuk sangka atau tidak menolak ya hal-hal tersebut, karena itu semuanya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah terkena ya sudah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau gimana lagi ya, kita berobat. Selesai. ونخاف من آخر 4 من صفر لما ورد فيه وإن كان الحديث ضعيفا. آخر 4 من صفر يوم نحس مستمر، لكن نحس على من؟ على من تنحس به وتشاءم به وظن أنه يصاب بشيء فيكون نحس عليه. أما الذي توكل على الله ووثق بالله وتحصن بالله فلا يصيبه شيء بإذن الله. Dan juga ada orang yang takut dengan Rabu Pungkasan, karena ada hadis, walaupun dhaif, ada hadis dhaif yang mengatakan adalah Rabu Pungkasan itu adalah yaumun nahsin mustamir, hari celaka terus menerus. Nah, celaka kepada siapa? Nah, ini kita harus pahami. Celaka untuk siapa? Untuk orang yang menganggapnya sebagai hari celaka, untuk orang yang bertasya'um, yang berburuk sangka, yang memiliki sugesti buruk terhadap Rabu Pungkasan tadi itu, maka akhirnya terjadi. Adapun orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang thiqah billah, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak memperdulikan Rabu Pungkasan, tidak menganggapnya sebagai hari celaka, maka dia tidak akan terjadi apa-apa kepada dia. لهذا ينبغي للمؤمن في آخر 4 من صفر بدل أن يمتنع عن الحركة ويتشاءم، لا، بل يكثر من الصدقة وتفريق الطعام
لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء وقد قيل اللقم تدفع النقم. Oleh karena itu kata beliau, nah daripada kita takut dengan raba pungkasan kemudian tidak bergerak sama sekali di rumahnya, ya, tidak mau mengerjakan apa-apa, takut ini takut itu, maka sebaiknya diganti dengan perkara yang baik. Contohnya apa? Contohnya bersedekah, bagi-bagi makanan, ada di raba pungkasan bagi-bagi makanan, bersedekah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tagi masori asu, ma'ruf. Perbuatan-perbuatan yang baik itu dapat mencegah daripada perkara-perkara yang buruk, daripada musibah, artinya daripada perkara-perkara yang buruk, ya. Dan juga ada lagi riwayat yang mengatakan memberikan suapan nasi itu mencegah daripada musibah. Lugam. Al-lugam tadfa'un nigam. Al-lugam tadfa'un nigam. Sesuap makanan itu bisa menolak bala, menolak perkara yang buruk dari Allah SWT. وعليها العمل في كثير من البلاد كهذه البلاد المباركة يصنعون طعام خاص بآخر ربوع، ليس معنى خصوصية، المراد الصدقة في ذلك اليوم لتندفع عنهم الأذيات والبليات، وهو مطلوب في جميع أيام السنة. Dan itu pembuat makanan itu di raba pungkasan itu banyak diamalkan di beberapa daerah, khususnya kata beliau di Indonesia ini, di Jawa tentunya, itu mereka bikin makanan khusus, ya. Makanan khusus ada di bulan Safar atau di raba pungkasan, dibagi-bagikan ke tetangga. Kata beliau sebenarnya bukan harus makanan khusus. Kalau kata orang Jawa jenang sapar itu. Bukan jenang saparnya, bukan makan khususnya, tapi maksudnya adalah sodakohnya. Sodakohnya itu yang ditunggu-tunggu, itu yang berarti, bukan makanannya. فإن التهادي بالطعام يؤلف بين القلوب ويطرح المحبة بين الأرحام والأصدقاء مع بعضهم البعض، وبهذه الرحمة ترتفع البلايا. Karena kata beliau saling memberi hadiah dengan makanan antara tetangga, antara saudara, itu dapat mempererat hati, mempererat kasih sayang, meningkatkan rasa kasih sayang, rahmat antara teman, antara kerabat, antara tetangga. Nah, dengan adanya kasih sayang yang meningkat tadi itu di hati setiap orang yang mukmin, itu akan mengangkat balak dari Allah Subhanahu wa taala, menolak balak dari Allah Subhanahu wa taala. نعم. هذا من أعمال، ويجهد كذلك في الدعاء لله سبحانه وتعالى والصلاة، لأنه المؤمن إذا خاف من أمر أو حزنه أمر يرجع ويفزع لله سبحانه وتعالى ويخاطب الله. كيف يخاطب الله؟ بأن يحرم بالصلاة، فكل عبد أراد يخاطب مولاه يحرم بالصلاة. Kemudian yang kedua, setelah tadi bersedekah, juga dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah dan melakukan salat. Ya. Kalau kita takut kepada sesuatu, larilah kepada Allah, takut kepada Allah, lari kepada Allah, mengadu kepada Allah. Bagaimana caranya kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita takut kepada sesuatu? Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala caranya adalah dengan cara salat. Mukhatabah, berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Lakukan salat, maka itu adalah bincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. وكان بعض السلف الصالح يصلي هذه الصلاة في آخر 4 من صفر، وهي صلاة 4 ركعات بإحرام واحد وتشهد واحد وسلام واحد، يمكن أن ينوي بها نية الحفظ أو قضاء الحاجة أو من النفل المطلق، يصلي لله سبحانه وتعالى
ويقرأ في الركعة الأولى أو في كل ركعة من الأربع 17 مرة من سورة الكوثر، و5 مرات من سورة الإخلاص والفلق والناس مرة. ثم إذا سلم بعد ذلك يحمد الله ويكثر الثناء عليه ويصلي على حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويكثر من الصلاة عليه، ثم يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويحرسه من جميع البلايا النازلة من السماء والناشئة من الأرض. ويلح في الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد أن البلاء، ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن البلاء يريد أن ينزل فيأتي الدعاء فيرفع هذا البلاء، فيلتقيان في السماء فيتعالجان، يريد البلاء أن يهبط فلا يستطيع، يمنعه الدعاء، وهكذا يتعالجان ويتصارعان إلى يوم القيامة فلا يستطيع البلاء أن ينزل. وهذا فائدة الدعاء. لهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. Oleh karena itu sebagian daripada para salafus saleh mereka melakukan sholat 4 rakaat pada Rabu pungkasan, melakukan sholat 4 rakaat dengan 1 kali takbiratul ihram dan 1 kali salam dan 1 tasyahud. Dengan 1 tasyahud, 1 salam, 1 takbiratul ihram. Terserah mau diniatkan sholat hifid, sholat untuk menjaga, karena ada sholat hifid ya, sholat untuk menjaga diri dari musibah, atau sholat hajat boleh, atau diniatkan sholat mutlak boleh, pokoknya sholat 4 rakaat. Kemudian setiap rakaatnya membaca setelah surat Al-Fatihah 17 kali surat Al-Kautsar dan 5 kali surat Al-Ikhlas dan surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas sekali-sekali. Setiap rakaatnya membaca 17 kali surat Al-Kautsar, kemudian 5 kali surat Al-Ikhlas, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Setelah itu dia berdoa. Ya, setelah salam dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak pujian-pujian kepada Allah. Membaca hamdalah, memuji kepada Allah, dan membaca dan memperbanyak pujian-pujian kepada Allah, sana kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah itu baru kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar dijauhkan daripada bala, musibah yang turun dari langit atau yang datang dari bumi, yang muncul dari bumi, dijauhkan dari segala musibah. Dan jika dia memohon kepada Allah, mohonlah dengan sangat, mohon dengan sangat betul-betul mengharap kepada Allah, bukan hanya sebatas baca saja, pokoknya doa, tidak, betul-betul mengharap, memohon, takut kepada Allah SWT. Karena Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang memohon dan bersungguh-sungguh di dalam permohonannya. Memohon kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam permohonannya. Allah suka dengan orang tersebut. Nah, kenapa kok kita berdoa memohon kepada Allah SWT? Iya, karena doa itu dapat menolak bala. Doa itu menolak bala. Kata beliau Al-Habib Abdullah Al-Mahdar, doa itu, bala itu turun dari langit, akan menimpa seseorang, maka doa orang tadi itu akan menolaknya. Dan bala itu maksa untuk turun, dan doa itu menolaknya, naikkan lagi ke atas. Dan demikian terjadi perseteruan antara doa dan bala sampai hari kiamat. Jangan sampai balanya yang kalah, doanya yang harus, jangan sampai balanya yang menang, doanya yang harus menang. Oleh karena itu perbanyak doa supaya balaknya kalah. Karena perseteruan antara balak dan doa itu terjadi sampai hari kiamat. Balak mau turun ditolak oleh doa, balak mau turun ditolak oleh doa. Demikian, selalu demikian sampai hari kiamat. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu
inti daripada ibadah. كذلك ينبغي قراءة سورة ياسين لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياسين لما قرئت له بنية رفع البلاء، بنية حصول العافية، تحصل بإذن الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، أي لمن حضرهم الموت أو لمن قد ماتوا، فينبغي قراءة سورة ياسين. فيقرأ سورة ياسين في آخر 4 من صفر. وإذا وصل عند قوله سبحانه وتعالى سلام قولا من رب الرحيم كرر هذه الآية 313 مرة، ثم بعد ذلك يتم السورة. فإذا تمها حمد الله وأثنى عليه وأكثر من الثناء، وصلى على حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقال اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأهلينا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في حفظك وعيادك وجوارك من كل شيطان رجيم ومن شر كل بلاء ينزل من السماء أو يخرج من الأرض إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من وجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بكمالك وجلالك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال متابعة له ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ويختم الدعاء بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالحمد لله سبحانه وتعالى. Kemudian kata beliau juga membaca surat Yasin. Surat Yasin ini dikatakan dapat menolak bala dan dapat menarik daripada ijabah, keperluan-keperluan, kebutuhan-kebutuhan. Bala ditolak, rahmat ditarik. Itu fadilahnya surat Yasin. Oleh karena itu Nabi SAW beliau bersabda iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin atau iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah Yasin atas orang-orang yang meninggal dari kalian. Artinya orang yang mau mati sakaratul maut dibacakan Yasin, ya, supaya Allah mempermudah. Dan orang yang sudah meninggal juga dibacakan Yasin. Sudah meninggal dibacakan Yasin. Karena Yasin itu dapat menolak bala dan menarik rahmat. Nah, begitu pula di Rabu Pungkasan ini, kita baca Yasin. Baca Yasin dari awal sampai ketika sampai pada kalimat atau ayat yang berbunyi salamun qaulam mir rabbir rahim, diulang-ulang sampai 313 kali. Salamun qaulam mir rabbir rahim diulang-ulang sampai 313 kali. Kemudian setelah itu baru dilanjutkan suratnya sampai selesai. Bacaan Yasinnya dilanjutkan sampai selesai. Setelah itu dia berdoa dengan memuji kepada Allah, mengucapkan hamdalah, pujian-pujian kepada Allah, dan memperbanyak pujian-pujian kepada Allah. Kemudian bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca doa Yasin, ya, yang ada di Khulasatul Madad. Fi doa madhkur fi Khulasatul Madad sah. لا في زيادة هذا أنت ما سمعت الدعاء سوا. ارفع عنا البلاء. إذا يؤخذ من الإذاعة. Jadi membaca doa seperti doa Yasin, tapi di situ ada kalimat يزيد في هذا الدعاء اللهم ارفع عنا كل بلاء ينزل من السماء أو يخرج من الأرض. Ditambahi nanti di tengah-tengahnya itu ya Allah, angkatlah semua bala yang turun dari langit dan datang dari bumi. Ya. Selanjutnya seperti doa surat Yasin dan diakhiri dengan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. كذلك لتحصين الأطفال والصبيان والنسوان الذين لا يستطيعون أن يفعلون التحصينات بأنفسهم بعد أن يصلي هذه ال4 ركعات المتقدمات والدعاء، يكتب هذه الآيات ثم يضعها في الماء
ويسقي محوها لأولئك الذين لا يستطيعون التحصين، فيحصل لهم التحصين بإذن الله سبحانه وتعالى. منها هذه الآية 7 آيات: سلام قولا من رب رحيم الآية الأولى، سلام على نوح في العالمين الآية الثانية، الآية الثالثة سلام على إبراهيم، الآية الرابعة سلام على موسى وهارون، الخامسة سلام على الياسين، السادسة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، الآية السابعة من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. 7 آيات تكتب في قرطاس أو ثم ذلك توضع في الماء، فمحوها يسقى منه هؤلاء الصبيان الصغار، فإنه تحصل لهم السلامة والعافية بإذن الله سبحانه وتعالى، فهو النافع وهو الضار وهو الشافي سبحانه وتعالى. Dan kalau kita ingin memberi penjagaan untuk anak-anak kecil yang tidak bisa baca doa sendiri, atau perempuan-perempuan yang tidak bisa baca doa sendiri, maka setelah melakukan sholat tadi itu dan baca yasin dan baca doa, ya, maka nulis 7 ayat ada di kertas atau di wadah, dikasih air, nanti airnya tadi itu diminumkan kepada kecil dan perempuan-perempuan tadi itu, untuk menjaga. Dan tentunya yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. 7 ayat tadi itu yaitu ayat yang di dalam, yang pertama ayat yang dari surat Yasin tadi itu, salamun qaulam mir rabbir rahim. Kemudian ayat yang kedua adalah salamun ala nuhin fil alamin. Ayat yang ketiga adalah salamun ala Ibrahim. Ayat yang keempat adalah salamun ala Musa wa Harun. Ayat yang kelima adalah salamun ala Ilyasin. Ayat yang keenam adalah salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ayat yang ketujuh yang terakhir adalah min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. 7 ayat ini ditulis, ditaruh di kertas atau di wadah, kemudian diberi air, diminumkan dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menjaga mereka. كذلك ينبغي أن يأتي بحسبنا الله ونعم الوكيل 70 مرة، يكثر من هذا الذكر، فإنه فيه حصن حصين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير 70 مرة. ولا يغفل عن الاستغفار المأثور عن السلف الصالح، من أتى به 27 مرة في الصباح و27 مرة في المساء لم يرى مكروها في نفسه ولا في أهل بيته ولا في أحد من أقاربه، وهو استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. 2 bulu 7 kali pagi dan sore. Kemudian Hasbunallah wa ni'mal wakil, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali di hari itu, Rabu Pungkasan, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. ينبغي أن يأتي بهذا الذكر كل يوم فإنه تحصين في سائر الأيام. Bukan hanya di Rabu Pungkasan, tapi setiap hari. Setiap hari, ya, setiap pagi kita dianjurkan baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, karena zikir itu adalah untuk menjaga
dari segala musibah. Orang yang baca zikir tersebut insya Allah akan dijaga dari segala musibah sampai akhir hari. Nah, kemudian jangan lupa pula membaca istighfar yang dibaca oleh para salaf, ya. Setiap hari 27 kali pagi dan 27 kali sore. Pagi dan sore, 27 kali pagi dan 27 kali sore. Barang siapa yang membaca zikir tersebut 27 kali pagi, 27 kali sore, maka akan dijaga dari perkara yang dia tidak suka. Jadi tidak akan melihat perkara yang dia tidak suka, baik itu pada dirinya atau pada keluarganya. Apa itu istighfarnya? Istighfarnya yaitu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum wa atubu ilaihi rabbighfirli. Dibaca 27 kali pagi, 27 kali sore. Baik Bapak Ibu Nabi ayyuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah dimanapun Anda semua berada. Itulah kajian yang disampaikan oleh beliau di siang hari ini. Kemudian bagi Anda yang ingin bertanya, kami tunggu di 081249081240. Yang pertama dari hamba Allah yang ada di Pasuruan. Maksudnya doa memanjangkan umur dan ditambah rizkinya itu bagaimana ya Habib? Soalnya dua-duanya kan sudah ditetapkan. Ma makna anna du'a yitawil umur wa yazid fi rizq. Ma'anna al-umur wa rizq hadha min Allah. Yani ثابت لا يتغير كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم صلة الرحم وبر الوالدين مثرات في الأموال منساة في الآجال. هنا لهذا المعنى تفسيران. التفسير الأول وهو البركة، المال القليل يجعله الله سبحانه وتعالى كثير، أي يتبارك هذا المال. وهذا العمر القصير يتبارك فيفعل فيه أعمال كثيرة لو وزعت على أعمار طويلة بيتسعها، لكن بالبركة صار العمر القليل كثير. هذا هو المعنى. الشيء الثاني يزيد الله في عمره. قال بعضهم احتمال أنه يزيد الله سبحانه وتعالى. العمر الحقيقي لا يزيد، لكن يعطى من أيام البرزخ في الحياة الدنيا. هو عمره من البرزخ يزيد له في حياة عمره الدنيوية، فهو هذا عمره وهذا عمره، إلا أنه يعطى من عمره في البرزخ إلى عمر الدنيا. إذا هو تصدق، إذا هو وصل رحمه، إذا هو بر بوالديه، يزاد في عمره، أي ينقل من عمره البرزخي زيادة إلى عمره الدنيوي. Beliau menyampaikan sebuah hadis. Hadisnya berbunyi as-sadaqatu wa birrul walidain Silaturrahim wa birrul walidain. Silaturrahim wa birrul walidain mirsatun fil amwal wa min sa'atun fil ajal. Menyambung tali rahim, hubungan sanak famili, dan berbakti kepada orang tua itu adalah memperbanyak harta dan memanjangkan umur. Maksudnya ini apa? Ada dua tafsir, ya. Ada dua tafsir mengenai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua tafsir. Yang pertama, umurnya atau hartanya ya sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah, tidak berubah. Sesuai dengan yang ditakdirkan Allah. Tapi Allah menjadikan barokah. Jadi tafsir pertama itu barokah. Harta yang sedikit bisa digunakan untuk banyak amal, banyak keperluan, banyak perbuatan baik. Itu namanya barokah. Hartanya sedikit, tapi dia bisa melakukan ini itu, banyak perbuatan-perbuatan baik yang ia lakukan dengan harta yang sedikit. Itu namanya barokah. Sehingga
Orang kaya pun belum tentu bisa melakukan yang seperti itu. Barokah. Kemudian umurnya juga demikian. Umurnya barokah. Umurnya Allah tetapkan pendek misalnya. Tapi dalam umur yang pendek itu dia bisa melakukan banyak hal. Ini itu hal-hal yang baik-baik. Yang belum tentu bisa dilakukan oleh orang-orang yang berumur panjang. Itu namanya barokah. Umurnya barokah. Umur pendek tapi kemaslahatan yang dia perbuat itu belum tentu bisa dilakukan oleh orang-orang yang berumur panjang. Umur barokah. Jadi barokah itu apa? Semakin banyak kebaikannya, itu namanya barokah. Tambah banyak kebaikannya itu namanya barokah. Nah, itu tafsir pertama. Allah beri barokah pada umur dan hartanya. Kemudian tafsir kedua. Nah, tafsir kedua ini begini kata beliau. Jadi umurnya itu ditambah dari umur yang ada di barzakh. Jadi Allah telah tentukan seseorang itu di dunia umurnya sekian, di barzakh umurnya sekian. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyambung silaturahim dan ketika dia berbakti kepada orang tua, diambilkan dari umur barzakhnya ditaruh di umur dunia. Diambilkan dari umur barzakhnya diberikan kepada umur dunia. Allah sudah tentukan di barzakh umurnya sekian, di dunia umurnya sekian. Allah tentukan. Itu semuanya ada umurnya, ada ketentuannya dari Allah SWT. Dan kalau dia menyambung silaturahim dan berbakti kepada orang tua, diambilkan dari umur barzakhnya ditaruh di umur dunia. Baik, ada Ibu Yati yang ada di Sampang, Madura. Kalau datang bulan di hari Rabu Pungkasan, amalan yang harus aku kerjakan apa? Karena tidak bisa mengerjakan sholat dan baca Al-Quran. Idza hadat fi akhir rabu' ma yumkin تصلي ولا تقرأ القرآن. نعم. ماذا هي الصلاة فقط، أما قراءة القرآن بنية التحصن فهي جائزة له بقية الأذكار، فلها ذلك بل يندب لها ذلك لا بقصد التلاوة، الصلاة فقط. Kata beliau, yang tidak boleh cuma sholat saja. Adapun baca yasinnya jangan diniatkan baca Quran. Tujuannya adalah menjaga diri. Kalau menjaga diri bukan karena Al-Qur'annya, karena untuk menjaga dirinya, maka tidak haram. Dan zikir-zikir yang lain jelas boleh. Jadi yang tidak boleh sholat saja. Jadi tetap dia boleh membaca yasin. Tujuannya bukan Qur'annya, tapi untuk menjaga diri. Tujuannya untuk menjaga diri dari musibah. Dan semua zikir-zikir itu tetap dianjurkan. Baik, ada Mama Nia yang ada di Rembang. Saya cuma minta ijazahnya. Dalam setahun ini saya sakit-sakitan, mohon amalan apa dan doa apa biar dikasih kesembuhan. Syukran ya Habib. Ya buka ijazah li syifa li'anna fi hadhihi sana yamrad katsir. يا الله. الإجازة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أجاز، قال داووا مرضاكم بالصدقة. هذه أول مستشفى يذهب إليها الإنسان المؤمن، ثم بعد ذلك يعمل بأسباب الشفاء حتى يحصل له الشفاء من الله سبحانه وتعالى، وهو أن يتوضأ ويحسن الوضوء لله سبحانه وتعالى ويصلي ركعتين سنة قضاء الحاجة، فإذا سلم يحمد الله ويثني عليه ويصلي على حبيب الله ويتوسل بحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم في أن الله ينزل به الشفاء العاجل فيحصل له بإذن الله. هذه هي الإجازة العامة التي ينبغي لكل مؤمن عندما يصاب بمرض أو غيره أن ما أول ما يبدأ بذلك. Jadi kata beliau ijazahnya langsung dari Nabi SAW. Ya, ijazahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dawu maradakum bis sadaqah." Obatilah orang-orang sakit dari kalian dengan sedekah.
Ini ijazah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, inilah pengobatan pertama yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Jadi pengobatan pertama sebelum dia berobat itu adalah dengan sedekah. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, kemudian mengamalkan atau melakukan perkara-perkara yang bisa menimbulkan kesembuhan. Semua sebab-sebab yang bisa menimbulkan kesembuhan. Contohnya, kata beliau, contohnya dia berwudu dengan wudu yang baik, wudu yang sempurna, sunnah-sunnahnya semuanya dilakukan. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat, sholat hajat, sholat niat sholat hajat. Kemudian setelah sholat ngangkat tangannya, membaca tahmid, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala dan berdoa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berharap dalam tawasulnya itu diberi kesembuhan yang segera. Bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW dan berharap diberi kesembuhan yang segera, kemudian diakhiri dengan sholawat dan hamdalah, memuji kepada Allah, maka dengan izin Allah akan diberikan kesembuhan yang segera. Ini kata beliau ijazah umum. وإجازة خصوص فهي في اسم الله اللطيف سبحانه وتعالى 129 مرة صباحا و129 مرة مساء، والصلاة الطبية الإكثار منها حتى يبلغ 100 في كل يوم، وهي اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على مولانا محمد طب القلوب، اللهم صل على مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه وسلم، حتى يكررها حتى يبلغ 100 فإنه يحصل له الشفاء بإذن الله. Itu tadi ijazah umum. Sekarang ijazah khusus. Ijazah khusus kata beliau membaca nama Allah yaitu Al-Latif, Ya Latif, membaca Ya Latif sabah wa masa. Sabah wa masa. Pagi dan sore 127 kali. 127. 129. 129 kali. Ya, 129 kali membaca Ya Latif 129 kali pagi dan sore. Kemudian juga memperbanyak sholawat at-tib, sholawat tib, sholawat pengobatan, ya, dibaca sampai 100 kali setiap hari. Dibaca sampai 100 kali setiap hari, yaitu Allahumma sholli ala maulana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil wa ruhil arwah wa ruhil arwahi wa qutil arwah wa ghidhaiha روح الأرواح وسر بقائها والروح الأرواح من عندك أنت زيادة من عندك دي الزيادة من عندك أنت سمعتها الآن لا خلاص والروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ya, saya ulangi lagi. Allahumma sholli ala maulana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ruhil arwahi wa sirri baqaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dibaca 100 kali, insyaallah diberi kesembuhan yang segera oleh Allah Subhanahu wa taala. نعم. كذلك ينبغي أن يكرر هذه الآيات للشفاء، وهي
الفاتحة 7 kali 7 مرات. آية الكرسي 7 kali 7 مرات. آمن الرسول إلى آخر سورة البقرة 7 مرات 7 kali. سورة الإخلاص 7 kali 7 مرات. سورة الفلق، سورة الناس 7 kali 7 kali. وقوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب 7 مرات يكررها 6 بهاري يحصل الشفاء إن شاء الله سبحانه وتعالى، سواء كان مرضا معنويا أو مرضا ظاهرا يحصل بإذن الله الشفاء. تمام. Kemudian membaca ayat-ayat syifa, ayat-ayat kesembuhan. Harap dicatat ini, ayat-ayat kesembuhan. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah 7 kali. Kemudian ayatul kursi 7 kali. Kemudian amanar rasulu sampai akhir surat Al-Baqarah ya. Amanar rasulu sampai selesai 7 kali. Kemudian Al-Ikhlas 7 kali. Kemudian Al-Falaq 7 kali. Kemudian An-Nas 7 kali. Kemudian ayat yang berbunyi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub 7 kali. Barang siapa yang membacanya insyaallah. Wa yazid 'adu qawlu subhanahu wa ta'ala qul بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 7 مرات بعد هذه الآيات. كل هذه الآيات يقرأها 7 وإذا اشتد به الهم من حزن أو كرب أو غم من مرض أو غيره فليقرأ سورة يوسف كاملة فإنه يزول ما به من هم وغم أو مرض بإذن الله سبحانه وتعالى، فيقرأ ذلك ابتغاء وجه الله، لا يقرأ ذلك لغرض في نفسه بل يقرأ لله سبحانه وتعالى فيحصل له الشفاء بإذن الله. Ditambahi tadi setelah alladzina amanu wa tatma'innul qulubu bidzikrillah ada lagi ayat qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un 7 kali. Nah, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat kesembuhan, bisa menyembuhkan penyakit zahir dan penyakit batin. Barang siapa yang membacanya insyaallah diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia karena terlalu mungkin sakit atau terlalu banyak urusan menjadi sumpek ya, sumpek, sedih dan pikiran kacau, kata beliau dianjurkan membaca surat Yusuf sempurna dari awal surat sampai akhir surat. Insyaallah Allah akan menghilangkan segala kegelisahan, kegundahan dari hatinya. Namun bacanya jangan karena kepentingan pribadi, harus membacanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau baca karena kepentingan pribadi enggak ada faedahnya. Baca karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala, maka di situ akan dihilangkan segala kegundahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah cukup. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من شر الأمراض ومن شر البلايا النازلة من السماء والخارجة من الأرض، واجعلنا في الحصن الحصين من جميع الأذيات وفي الحرز المكين من الذنوب والخطيئات، إنه قريب مجيب الدعوات وغافر الذنوب والخطيئات. بجاه نبينا محمد سيد السادات يوفقنا للأعمال الصالحات ويبارك لنا في الأولاد والبنات والزوجات، يجعلهم صالحات عابدات طائعات، إنه على ما يشاء قدير بالجبة جدير.
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.